Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana mempraktekkan atau bagaimana membuat sebuah nested loop atau perulangan di dalam perulangan. Jadi ada kalanya kita memerlukan kondisi di mana kita menggunakan nested loop, perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang. Misalnya apa? Misalnya kita mau melakukan perhitungan tertentu ya, ada 100 iterasi misalnya. Dan di dalam masing-masing iterasi itu ada perintah-perintah tertentu atau ada program yang perlu kita masukkan, maka kita bisa menggunakan nested loop ini atau perulangan di dalam perulangan. Sehingga dengan menggunakan nested loop ini nanti akan memberikan efisiensi, efektivitas dalam pemrograman. Ya. Ini contohnya untuk perulangan dalam perulangan. Perhatikan baris yang pertama ini, ya, menggunakan perulangan for, dan di akhir ini next-nya, pakai for next, ya. Kemudian di dalam perulangan for next ini, ya, ada perulangan di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang atau perulangan bertingkat atau nested loop, ya. Oke, kita langsung masuk saja di dalam contoh di Visual Basic ya, .NET ya, seperti ini ya. Misalnya ini. Nah, ada 3 iterasi misalnya, atau 3 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kemudian di dalam masing-masing langkah ini atau iterasi ini ada perintah-perintah tertentu atau ada tujuan tertentu yang akan kita gunakan ya. Misalnya kalau ini misalnya perkalian antara saya deklarasikan outer dan inner ya. Outer dari 1 sampai 3 ini kita gunakan untuk langkah ya, langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 ini, langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Ya, inner ini nanti kita gunakan untuk membuat bilangan 5 sampai 10 ya. Kemudian tidak yang bersarangnya apa? Ini yang bersarangnya ya. Perkalian antara outer sama inner ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Langkah 1 ini di assign outer itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian di dalamnya ada perulangan lagi ya. Berulang lagi misalnya ini outer dikalikan dengan inner dimasukkan ke dalam sebuah list box. Oke, biar lebih paham, ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus. Ini penerapan nested loop atau perulangan bertingkat atau perulangan di dalam perulangan. Dim outer as integer. Nah, ini nanti di dalam contoh tadi untuk memberikan iterasi ya. Kemudian satu lagi inner, tapi belum kita gunakan, di akhir aja nanti. Oke, kita menggunakan for next ya. For outer sama dengan 1 sampai 3. Nah, seperti ini ya. For outer 1 sampai 3, kemudian kita tuliskan list box. Nah, jadi kita sudah punya sebuah list box ini ya, namanya list box 1. List box 1 item add
langkah keberapa gitu ya. Langkah ke outer. Jadi nanti perulangan di sini langkah 1 ya, kemudian langkah 2, langkah 3. Oke, kita coba start. Oke, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kemudian di dalam sebuah iterasi ini, di masing-masing langkah ini, ada perintah-perintah tertentu yang akan kita gunakan misalnya. Nah, maka di sini kita perlu perulangan di dalam perulangan. For. Nah, tadi perkalian antara nilai yang di outer ini dengan nilai 5 sampai 10, maka kita bisa menggunakan inner. Misalnya kita bikin namanya adalah inner as integer. Oke. Kemudian di sini for inner sama dengan 5 sampai 10. Next. Ya. Sorry, ini tadi sudah ada. Jadi kita nggak perlu tulis next kembali. Nah, di sini kita akan mengalihkan antara nilai bilangan yang ada dalam outer dan inner ini. Nah, kita bisa tuliskan di list box itu, list box 1, item, add. Nah, perkaliannya antara outer dengan inner. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa menghasilkan perintah yang ada di sini ya, di 5 sampai 10 ini dieksekusi ya. Jadi pertama kan masuk di langkah 1 dulu ya, for outer 1. Kan benar 1. Nah, selama 1 ini nanti dieksekusi perintah yang ada di dalam ini. Nah, innernya 5, berarti outer 1 dikali 5. Hasilnya berapa? 5. Kemudian masih outernya masih 1 ya. Berarti 1 kali 6 ya. Kemudian 1 kali 7, 1 kali 8, 1 kali 9, 1 kali 10 ya. Kemudian keluar ya dari sini, sudah selesai sampai 10, masuk di outer sama dengan 2 ya. Outer sama dengan 2, kemudian di sini 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 6 hasilnya 12, terusnya sampai 2 kali 10 hasilnya 20. Nah, setelah ini selesai ya, keluar masuk di yang luar ini ya. Outernya menjadi 3. 3 kali 5 15 ya, 3 kali 6 18, demikian seterusnya sampai 3 kali 10 30. Ya. Jadi ini adalah contoh penerapan dari nested loop atau perulangan dalam perulangan atau perulangan bertingkat ya, perulangan bertingkat. Jadi ini bisa memberikan efektivitas bagi programmer untuk kondisi tertentu. Nah, ini misalnya ini kan 1 sampai 3. Kalau 100 ya, misalnya sampai 100, kita lihat hasilnya 1 sampai 100. Nah, sangat mudah sekali, sangat cepat sekali untuk melakukan iterasi 1 sampai 100 dengan perintah-perintah tertentu di dalam perulangan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.